Dewa dengan roda api di kakinya, siapa lagi kalau bukan Neza. Kita akan bahas mulai dari kelahirannya Dewa Neza, perselisihannya melawan naga laut, sampai ke drama Dewa Neza yang ingin membunuh ayahnya sendiri. Dewa Neza digambarkan sebagai pria remaja dengan sanggul prajurit yang mengikat rambutnya. Ada roda api di kakinya, yang mana roda tersebut memiliki dua elemen, yaitu elemen api dan juga elemen angin. Sehingga itu bisa membuat Dewa Neza terbang dan juga bergerak dengan sangat cepat. Dan dari beberapa yang aku baca, Dewa Neza itu terkadang digambarkan memiliki 3 kepala dan juga 8 tangan. Dewa Neza diceritakan suka berbuat nakal semasa kecilnya, tapi dia bakal melindungi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi nakal-nakal tapi suka menolong. Nah, menurut Meir Sahar, Dewa Neza didasarkan dari 2 tokoh agama Hindu. Yang pertama Nalakubara dan yang kedua itu Dewa Krishna. Nah, menurutnya nama Neza itu meminjam nama dari Nalakubara, yang kalau ditranslatekan ke bahasa Tionghoa itu menjadi Naluo Jiopoluo. Koreksi kalau pengucapannya salah. Kemudian berubah menjadi Nazazwalo, baru dipersingkat jadi Naza, kemudian dirombak lagi menjadi Neza. Nah, sosok Nalakubaranya itu memang dia suka menipu. Dan kalau kita lihat dari Nezanya, itu juga dia sosoknya itu suka menipu juga. Lebih tepatnya Neza ini suka jahil. Baru kemudian ditemukan juga kemiripan cerita antara Dewa Neza dan juga Dewa Krishna, yaitu sama-sama mengalahkan ular naga dengan cara yang hampir mirip. Jadi perpaduan antara Nalakubara dengan Dewa Krishna itu menghasilkan Dewa Neza, menurut Meir Sahar. Neza lahir dari pasangan manusia. Jadi Neza itu awalnya bukan lahir dari keturunan dewa, melainkan dari keturunan manusia juga. Ayahnya bernama Li Jing dan ibunya sering disebut sebagai Lady Yin. Neza juga memiliki 2 kakak laki-laki yang bernama Zinza dan juga Muza. Nah, uniknya di sini adalah ibunya Neza, yaitu Lady Yin, mengandung Neza itu selama 3 tahun 6 bulan. Jadi cukup lama lah dia mengandung. Baru ketika melahirkan yang keluar itu bukannya bayi, tapi malah segumpal daging. Li Jing mengira istrinya ini baru saja melahirkan iblis, bukan seorang anak. Dengan respon yang cepat dia menebas gumpalan daging itu, tapi ternyata keluarlah Neza dari gumpalan daging tersebut bagaikan telur yang menetas. Tapi pada saat itu bentukan Neza ini bukan bayi coy, melainkan bocah laki-laki. Dia udah bisa bicara dan juga udah bisa berjalan. Terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan, orang tua Neza itu ketakutan. Tapi seorang biksu abadi yang bernama Tai Zhenren, yang pada awalnya memang ngebantu kelahiran dari Lady Yin, mengatakan kepada Li Jing dan Lady Yin untuk tidak perlu takut dan khawatir, karena sebenarnya anak ini dikaruniai oleh kekuatan dewa. Dan Biksu Tai juga memutuskan untuk menjadikan Neza itu sebagai muridnya. Nah, di bawah pengawasan Biksu Abadi Tai, Neza tumbuh menjadi orang yang hebat dan juga terampil dalam pertempuran. Namun, dia juga nakal. Sampai-sampai ayahnya itu, Li Jing itu frustasi sama kenakalan dari Neza. Neza itu suka menipu, suka jahil, dan kadang dia tuh tidak patuh kepada orang tuanya. Dan juga karena kekuatan yang dimiliki oleh Neza, karena dia bukan anak yang biasa, Neza itu tidak memiliki teman. Oh ya, lokasi rumah Neza itu ada di sebuah desa yang bernama Sentang. Dan di dekat desa tersebut ada laut timur, yang mana di bawah laut tersebut terdapat istana naga laut Aogoang. Nah, dari beberapa yang aku baca, awal ceritanya ini memiliki 2 versi. Yang pertama, ketika Neza sedang bermain ombak di laut, dia melihat naga kecil, kemudian mengajaknya untuk bermain bersama. Tapi karena Neza tidak mengukur kekuatannya, Neza nggak sengaja mencekik Aobing sampai mati. Nah, pada saat itu Neza nggak tahu kalau Aobing ini adalah anak dari naga laut Aoguang. Bisa dibilang Aobing ini pangeran naga gitu kan. Jadi setelah mengetahui kematian putranya, naga laut Aoguang itu menjadi sedih dan juga marah. Kemudian mendatangi orang tua Neza dan menuntut balas dendam. Aoguang mau Neza mati sebagai pembalasan atas kematian putranya. Kalau enggak, Aoguang akan membanjiri seluruh Cina. Dan ya, Neza mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarganya dan juga masyarakat di desa. Baru kemudian tulang dan dagingnya diberikan kepada naga laut Aoguang, dan naga Aoguang itu pun merayakan pembalasan tersebut. Tapi yang terjadi sebenarnya itu adalah jiwanya Neza itu nggak hilang coy.
jiwa Neza itu tidak kembali ke alam baka. Nah, ada yang bilang ini dikarenakan sebuah kristal yang dimasukkan oleh Taiyi pada saat proses kelahiran Neza. Jadi jiwa Neza itu nggak pergi ke alam baka. Setelah itu Neza menemui ibunya melalui mimpi. Di situ dia minta kepada ibunya untuk dibuatkan sebuah kuil agar menjadi tempat peristirahatannya. Senang karena Neza tidak benar-benar mati, ibunya pun membangun kuil untuk Neza, khusus untuk Neza. Oke, sampai situ ya kan? Nah, di versi yang kedua Neza itu sedang bermain-main di sebuah sungai di dekat Laut Timur, tapi hal itu mengguncang istana naga laut Aoguang. Nah, sang naga marah kemudian mengirimkan kekeringan di desa Centang. Kemudian desa Centang mengalami krisis air, dan biasanya warga di sana itu melakukan sesajen untuk memohon kepada naga laut Aoguang agar mereka diberikan hujan. Tapi hal itu udah nggak berlaku lagi karena naga laut Aoguang sudah marah, sudah murka. Yang dia inginkan saat ini adalah memakan 2 anak manusia. Barulah dia akan mencabut kekeringan di desa tersebut. Dia kemudian mengirim salah satu pelayannya yang bernama Li Gen untuk menangkap 2 anak manusia. Ketika Li Gen muncul dan menangkap anak-anak yang sedang bermain di tepi laut, Neza datang menolong mereka dan menghajar Li Gen sampai babak belur. Nah, karena pelayannya gagal, naga laut Aoguang kemudian mengirim putranya sendiri yang bernama Aobing. Nah, kemudian di situ terjadi pertempuran antara Neza dan juga Aobing, yang pada akhirnya pertempuran itu menewaskan Aobing. Dan setelah itu sama seperti versi sebelumnya. Aoguang marah, menuntut balas dendam, kemudian Neza bunuh diri, tapi jiwanya nggak kembali ke alam baka, terus dia dibikinkan kuil khusus untuk Neza. Nah, mulai dari sini baru sama. Di sini ayahnya Neza masih marah kepada Neza, karena masalah besar ini, naga laut Aoguang yang marah ini itu gara-gara Neza. Dan ayahnya juga menganggap Neza ini sebagai aib di keluarganya. Kayak anaknya ini bikin malu aja gitu. Jadi ayahnya merusak kuil yang khusus untuk Neza itu, kemudian membakarnya. Dan tindakan itu memperkuat permusuhan antara ayah dan anak, antara Li Jing dan Neza. Pada saat yang sama, gurunya yaitu Taiyi membuatkan tubuh Neza yang baru dari akar teratai, kemudian mereinkarnasi Neza ke dalam tubuh tersebut. Ini disebutnya inkarnasi teratai, atau bahasa Inggrisnya itu Lotus Incarnation. Nah, di situ Taiyi juga memberikan roda api yang bernama Feng Huolun. Feng Huolun juga sebenarnya senjata ya coy. Senjata jarak dekat untuk seni bela diri Tiongkok. Tapi intinya sih berkat Feng Huolun ini Neza bisa terbang dan bergerak dengan sangat cepat. Dan kemudian Neza juga diberikan tombak api. Nah, setelah terlahir kembali, Neza yang marah langsung memburu ayahnya sendiri. Dan ya, sekuat-kuatnya komandan militer Li Jing, dia hanyalah manusia biasa. Dia tidak mampu mengalahkan Neza. Kemudian Muza yang melihat ayahnya hendak dibunuh, bertarung melawan Neza. Pada titik ini, Li Jing mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dan pada saat yang sama, pada saat Li Jing itu melarikan diri, disitulah Muza terbunuh oleh Neza. Dan oh ya, kakaknya yang satu lagi yang bernama Jinza itu, ada yang bilang dia itu sudah mati di awal-awal coy. Jadi sebelum konflik ayah dan anak ini, sebelumnya itu juga pernah kejadian. Dan itu menyebabkan Jinza mati, karena Jinza membela ayahnya. Tapi ada juga yang bilang Jinza itu masih hidup. Nah, setelah berhasil kabur dari amukan Neza, Li Jing berusaha untuk bunuh diri. Tapi hal tersebut dihentikan oleh biksu abadi yang bernama Guangfa, yang merupakan gurunya Jinza. Dan di sana ada satu lagi biksu abadi yang lain yang bernama Daoren. Setelah itu Li Jing, Guangfa, dan juga Daoren, mereka bertiga itu melawan Neza. 1 versus 3. Setelah pertarungan sengit itu, Daoren menggunakan tekniknya untuk menjebak Neza ke dalam menara emas dengan api yang menyala, dan berhasil mengendalikan amukan Neza. Nah, pada saat itu Guangfa dan Daoren mengingatkan Neza kalau membunuh orang tua kandung sendiri itu adalah dosa besar. Tidak seharusnya seorang anak membunuh ayah kandungnya sendiri. Tersadar bahwa yang dia lakukan itu salah, Neza minta maaf, kemudian memutuskan untuk berdamai dengan Li Jing. Nah, baru teknik menara emas ini diajarkan ke Li Jing, supaya kalau Neza ngamuk lagi, dia musuhan lagi sama ayahnya, Li Jing bisa menahannya dengan teknik menara emas. Dan sejak saat itu, Li Jing disebut sebagai Li Jing pembawa pagoda. Nah, cerita Dewa Neza ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi contoh kalau seorang anak itu harus berbakti dan menghormati orang tua mereka sendiri. Ya, walaupun Neza itu nakal, suka nggak nurut, tapi dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan ayahnya dari murka Aoguang. Ya, walaupun juga sempat terjadi pertarungan antara ayah dan anak itu ya coy. Tapi ya ujung-ujungnya Neza minta maaf, dia sadar kalau dia salah,
kemudian memutuskan untuk berdamai. Nah, jadi Dewa Neza itu dianggap sebagai pelindung bakti anak-anak dan remaja. Di beberapa wilayah di Cina, udah menjadi tradisi kalau para orang tua itu melakukan persembahan kepada Dewa Neza atas nama anak-anaknya, untuk memastikan kalau anak-anak mereka akan tumbuh menjadi kuat dan senantiasa menghormati dan berbakti kepada orang tua. Dan selain itu, karena roda apinya Neza yang sangat cepat itu, dia juga dianggap sebagai pelindung supir atau profesi mengemudi, agar perjalanan mereka cepat dan juga selamat. Tapi ya umumnya Dewa Neza itu lebih dikenal sebagai dewa pelindung bakti anak-anak. Dan sebenarnya untuk senjatanya Neza itu ada lagi selain yang kita bahas tadi, selain roda api dan tombak. Cuman tadi memang nggak kita bahas, yaitu cincin alam semesta namanya Qian Kun, atau gelang alam semesta, sama aja. Benda tersebut bisa berubah ukuran sesuka hati, dan senjata ini dimiliki oleh Neza sejak dia lahir. Kemudian juga ada selempang berwarna merah, itu namanya Hun Tianling. Biasanya digunakan untuk mengikat lawannya, dan kalau selempang ini dipotong, dia itu bakal bisa tumbuh lagi. Dan senjata ini juga dimiliki oleh Neza sejak dia lahir. Kemudian ada juga pedang Yin Yang, pedang yang bisa menyerap energi musuh. Ini dia dapatkan dari guru Tai Yi. Kemudian ada wadah yang berisi api samadhi, api yang nggak bisa dipadamkan dengan angin dan hujan. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang Dewa Neza dari mitologi Tiongkok atau Cina. Kalau ngomongin pop culture-nya atau budaya popnya itu udah banyak banget ya cuy. Filmnya ada, acara televisi ada, kartunnya, terus gamenya itu juga banyak cuy. Dan terakhir yang paling aku ingat itu adalah animasi 3D-nya cuy, film animasi 3D yang judulnya itu Neza tahun 2019. Scene fight-nya keren banget menurutku. Gak usah diragukan lagi lah ya, animasi 3D dari Cina ini. Cuman karena film 3D ini 13+, jadi ada beberapa bagian cerita yang dipotong dari film tersebut. Yang kurang cocok untuk anak-anak itu dibuang. Koreksi bila ada yang salah, tambahin bila ada yang kurang. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.